Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang mengawasi segala kegiatan operasional perusahaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan evaluasi kerja yang telah dicapai. Selain itu, sistem pengendalian manajemen menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PT PLN adalah perusahaan listrik negara yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan merupakan satu-satunya penyedia layanan tenaga listrik bagi masyarakat umum di Indonesia yang tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994. Sistem pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya, lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen PT PLN agar tujuan perusahaan terpenuhi. Jika dalam PT PLN pengendalian manajemen tidak diterapkan, maka secara otomatis perusahaan akan sangat rentan dengan PT Perusahaan Listrik Negara adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18, status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Visi PLN menjadi perusahaan energi listrik kelas yang bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan teknologi inovatif. Misi PLN menyediakan energi listrik yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional. Perencanaan strategis dan operasional PT PLN berfokus pada peningkatan kapasitas diverifikasi sumber energi, efisiensi operasional, dan layanan pelanggan yang unggul. PT PLN berupaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengawasan dan evaluasi kinerja PT PLN dilakukan melalui audit internal, pengawasan operasional, laporan berkala, dan komite pengawas. Melanjutkan pembahasan bab 3 mengenai perbandingan kondisi dan teori. Kondisi perbandingan yang terjadi di lapangan adalah dari hasil yang diterima selain dari penjelasan dalam teori. Dapat disimpulkan juga dalam keadaan terlihat di setiap kesempatan di mana hasil kinerja yang dihasilkan dari perusahaan listrik negara atau disebut PLN memiliki hasil kinerja positif dan negatif. Dampak positif yang diterima dalam kinerja yang dihasilkan dalam pelayanan atau panggilan dalam keluhan masyarakat dapat ditanggapi secara cepat dan efisien. Melakukan pengecekan secara menyeluruh KWH dan stop kontak yang di area rumah-rumah warga demi menjaga keamanan serta keselamatan setiap orang dalam konsleting listrik tegangan tinggi. Teliti setiap penanganan yang dilakukan serta sikap positif yang selalu diberikan dalam melayani pelanggan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh pihak PLN adalah dalam penanggungan kinerja yang dihasilkan. Pemasangan kabel selalu membiarkan kabel-kabel terlalu menjuntai ke bawah dan dibiarkan semrawut berkumpul tidak teratur hingga merusak pemandangan sekitar. Setiap kali pembangunan kabel bawah tanah melakukan perusakan jalan-jalan sekitar yang bahkan dalam perbaikan atau penutupan lubang bekas galian di jalan hanya ala kadarnya atau sederhana, membuat kemacetan dikarenakan penyempitan jalan di saat penggalian dalam penanaman kabel bawah tanah. Penggalian kabel tanam atau bawah tanah dilakukan saat jalan sudah diperbaiki dan rapi. Sisa penggalian tanah terkadang hingga ke tengah jalan dan menjadi banyak pemicu kemacetan di jalan raya. Tidak adanya pemberitahuan atau informasi secara jelas dan merata jika terjadinya kenaikan harga dalam pembelian pulsa atau subsidi listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Timuwelan. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama,
Kesimpulan, PT PLN Persero berperan penting dalam penyediaan listrik nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengawasan dan evaluasi kinerja PT PLN Persero dilakukan oleh audit internasional, pengawasan operasional, laporan berkala, dan komite pengawas. PT PLN Persero melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja dengan rencana strategis yang matang, implementasi terstruktur, dan alat pengukuran yang efektif untuk memastikan penyediaan energi listrik yang efisiensi serta mendukung pembangunan nasional. PT PLN Persero adalah perusahaan yang memiliki perbedaan dengan perusahaan swasta murni yang berorientasi pada keuntungan. PT PLN Persero merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar yang ada di Indonesia. Berikutnya ada saran. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional untuk mengurangi kerugian teknis dan meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Inovasi teknologi terbaru untuk pengelolaan dan pemantauan jaringan listrik. Berikutnya, pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan listrik. Kemitraan strategis, memperkuat kemitraan dengan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendukung pengembangan infrastruktur. Yang terakhir, selalu update informasi di situs PT PLN agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.